aplikasi gudang senjata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duyanto, mahasiswa ITB Batch 6, akan menjelaskan tentang pembuatan aplikasi gudang senjata, di mana pada pembuatan aplikasi ini terdapat klien dan server. Dapat lihat kita di sini, projectnya udah ada di dalam NetBeans, di mana di dalam klien itu sendiri saya buat beberapa package, yaitu diantaranya ada database, terus ada main yang saya ganti dengan nama saya, selanjutnya ada icon untuk menempatkan gambar-gambar ikonnya, serta aplikasinya itu sendiri, diantaranya ada akses, ada beranda, ada lihat data, ada login, parameter, dan seterusnya. Sedangkan di server itu sendiri tidak jauh beda, hanya saja di dalam penggunaannya nanti klien digunakan untuk mengetahui informasi bagi pengguna atau bagi prajurit yang ingin mengetahui nama-nama atau mungkin nomor senjata atau senjata apa yang dimiliki olehnya jikalau si prajurit mengalami kelupaan. Sedangkan server khusus dipegang oleh penjaga gudang, di mana penjaga gudang memiliki hak sepenuhnya untuk mengupdate, delete, maupun menambah pengguna-pengguna, ataupun bahkan mengetahui siapa saja yang telah menggunakan atau meminjam senjata berikut dengan identifikasi senjata tersebut. Selanjutnya file tersebut bisa di print sebagai data maupun diambil dalam bentuk file, dalam bentuk Excel. Saya menggunakan metode export dan metode print yang ada di dalam Java. Dapat kita lihat di sini, untuk memanggil sebuah database saya menggunakan kelas DB. Nah, ini sama antara klien maupun di servernya. Ini adalah contoh kelas DB, ada connection, statement, string SQL, string URL, string username, password, dan socket client yang akan menghubungkan atau memanggil klien nanti, integer port, dan string host. Ini adalah script dari database. Sedangkan untuk koneksinya saya menggunakan koneksi socket untuk klien dan server socket untuk server. Ini adalah scriptnya. Ini adalah kelas untuk terima koneksi, dan apabila server off kita menggunakan script seperti ini. Sedangkan untuk main kelasnya saya menggunakan main class dengan nama Duyanto, dan ini adalah form ataupun kelas-kelas yang saya pakai. Ada diantaranya adalah akses, dapat kita lihat. Akses, ada beranda atau ini home. Ini adalah tampilannya. Untuk di server sini saya tempatkan button-button seperti
data prajurit untuk memasukkan, mengupdate, mendelete data-data tentang prajurit, data prajurit yang meminjam senjata. Ini data senjata masing-masing digunakan untuk input, insert, delete, atau bahkan mencari data-data yang diperlukan. Sedangkan informasi ini saya gunakan untuk memberikan informasi tentang penggunaan ataupun informasi yang kira-kira diperlukan untuk klien maupun yang di server. Sedangkan lihat data ini digunakan untuk melihat data hasil dari insert, delete dari penjaga gudang, maupun lihat data digunakan untuk melihat data-data yang diperlukan oleh prajurit tersebut selaku pengguna. Sedangkan untuk data prajurit itu sendiri, misalkan ini adalah formnya. Nah, ini adalah form tampilan dari data prajurit. Di sini ada button tambah, button edit, hapus, refresh, print, dan export ke Excel, bahkan cari. Nah, sedangkan ini adalah tabel yang saya gunakan untuk menampilkan data yang telah ditambah maupun diedit maupun dihapus. Sedangkan untuk lihat data, misalkan lihat data prajurit, ini adalah formnya. Yang ada hanya refresh, print, export. Jadi lihat data ini diperuntukkan nantinya hanya untuk sekedar melihat maupun mengambil data tersebut, baik dari penjaga gudang selaku server maupun prajurit selaku pengguna, sehingga bagi prajurit tidak dapat merubah data-data yang ada. Selanjutnya kita akan membuka setting. Ini adalah digunakan men-setting port maupun host yang diperlukan jika digunakan program ini antara satu komputer ke komputer lain. Untuk lebih jelasnya, kita langsung praktekkan mengenai cara kerjanya. Kita run dahulu servernya. Ini adalah tampilan dari login server. Ini dapat diganti sebagaimana tabel ataupun database yang telah dibuat. Ini adalah tampilannya. Kita tekan start dahulu. Ini posisinya sudah posisi start. Selanjutnya yang ada di klien kita run. Ya, ini adalah klien. Ini kita gunakan setting apabila seperti apa yang saya sampaikan tadi, posisi penggunaannya antara komputer satu dengan komputer yang lain. Sedangkan saat ini saya mencoba dalam satu komputer sehingga tidak memerlukan itu. Kita ulangi. Ini tampilan dari klien. Misalkan kita akan melihat data prajurit. Nah, ini adalah tampilan atau isi dari data prajurit. Di sini dapat kita misalkan kita mau mencari memanggil salah satu isi tabel, misalkan Kopassus. Kita cari.
Nah, ini adalah hasil pencarian. Sedangkan misalkan kita memerlukan filenya hanya sebuah file, jadi tidak dicetak, dapat kita ekspor. Nah, ini berhasil kita ekspor ke drive D. Dapat kita lihat nantinya hasilnya di drive D, file Excel. Ini adalah filenya, dapat kita lihat. Ya, ini adalah yang kita cari tadi. Satuannya adalah Kopassus. Ini NRP nya. Ini senjata utamanya adalah pistol. Selanjutnya misalkan kita coba penggunaan print, button print. Nah, ini adalah print data yang akan kita print. Dapat kita lihat bersama aplikasinya. Masih proses. Nah, ini adalah hasilnya. Karena tidak ada printernya, tidak terkoneksi, sehingga hasilnya tidak dapat kita tampilkan. Selanjutnya kita refresh. Begitu juga dengan lihat data yang lain. Sama, sedangkan informasi ini menampilkan informasi yang semestinya dibaca oleh pengguna. Oke. Dan kita lihat yang di server ini sama, menampilkan data. Ini adalah hasilnya. Misalkan kita mau menambah data satuan Pusimpur, nama Trianto, pangkatnya Letnan 1, misalkan NRP, senjatanya adalah pistol, nomor senjata misalkan. Oke, kita tambah, data berhasil disimpan. Nah, posisinya ada di sini. Nah, ini. Dan misalkan kita mau mengedit data, kita pilih dahulu, selanjutnya kita ganti, misalkan ini. Nah, satuannya Kostrad, namanya Alex, pangkatnya adalah Pratu, senjatanya adalah 16 misalkan. Kita edit. Oke, ini adalah hasilnya. Sedangkan hapus, misalkan salah satunya dapat kita hapus, kita lihat yang ini kita hapus. Oke, sedangkan refresh adalah untuk merefresh semuanya, untuk mengosongkan. Ini export sama print adalah sama fungsinya, sedangkan informasi berisi tentang informasi yang dibaca oleh penjaga gudang, dan lihat data fungsinya sama. Selanjutnya adalah stop. Ini misalnya apabila kita tekan, maka server akan mati dan klien pun akan terputus, dan ini keluar akan kembali pada menu login. Kita contoh untuk cari, misalkan ini yang kita cari adalah senjatanya, misalkan SS1 V2 kita cari. Nah, ini adalah hasilnya. Kita coba untuk yang klien, kita coba untuk keluar, maka dia akan kembali ke login. Sedangkan yang untuk server kita stop, maka dia berhenti, kita keluar, dia akan kembali ke login. Demikian sedikit penjelasan tentang aplikasi gudang senjata.